Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita sudah masuk pada tema kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Kita berdoa, doa pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jibni ilman warjukni fahman. Sadaqallahul azim. Adik-adik, hari ini kita sudah masuk pada tema kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, sebelum kita mengulas lebih jauh terkait kasih sayang Nabi Muhammad SAW, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan kasih sayang dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, siswa mampu mengetahui sikap kasih sayang dan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikut, mengetahui sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, siswa mampu mengetahui dengan singkat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik, selanjutnya mari kita perhatikan slide berikut ini. Kita amati gambar berikut. Dalam gambar ini terdapat sekelompok anak yang sementara bermain. Namun, ada salah seorang dari teman mereka yang jatuh dan terluka. Dan seseorang dapat menolongnya karena temannya merasa kesakitan. Disinilah letak dari kepedulian teman, ya. Ada rasa kasih sayang terhadap temannya yang merasa kesakitan ataupun kesusahan. Ya, baik adik-adik, setelah kita mengamati gambar sekelompok anak yang bermain dan ada seorang yang menolong, begitulah sikap Rasulullah terhadap umatnya. Nah, di sini sebagai umat manusia yang cinta dan sayang kepada Rasulullah, patutlah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita berselawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, adik-adik, alhamdulillah kita sudah bersolawat kepada Nabi. Insya Allah kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sedikit kita menggali tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik,
perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada keluarganya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW juga sayang kepada anak-anak yatim, apalagi anak yatim piatu. Begitulah apabila ada orang yang sakit, beliau selalu menjenguknya serta mendoakannya agar lekas sembuh. Kemudian jika ada orang yang membenci beliau ataupun marah kepada beliau, beliau tidak pernah marah ataupun justru mendoakannya dan tidak menaruh kebencian terhadap orang yang memarahinya. Ya, baik adik-adikku sekalian, selanjutnya mari kita mengamati gambar berikut. Ya, sedikit kita mengulas terkait dengan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di sini kita akan melihat contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jika ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya dan mendoakannya agar lekas sembuh. Kemudian, yang kedua, jika ada teman yang kesulitan, kita harus menolongnya. Dan yang berikut, hidup saling menyayangi, menambah kerukunan dan kedamaian. Seperti itulah perilaku yang harus kita contohi dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, setelah kita mengulas tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali perhatikan kolom berikut ini, di mana kita adik-adik harus menceklik, ya, memberikan list terhadap pernyataan berikut ini. Yang pertama, aku membaca sholawat Nabi. Tentunya ya, setiap hari kita bersolawat. Dan yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Jawabannya ya. Seperti itulah, Nabi Muhammad ini adalah merupakan contoh suri teladan kita yang harus kita ikuti, kita contohi. Dan yang ketiga, aku selalu berbagi makanan dengan teman. Jawabannya ya. Ya, setiap hari kita, apabila kita di kantin, sering kita jumpai dengan teman-teman yang tidak memiliki uang untuk jajan. Nah, selaku temannya, kita harus berbagi. Seperti itulah perilaku daripada Nabi Muhammad SAW, saling memberi dan saling tolong menolong dalam kasih sayang. Dan yang terakhir, yang keempat, aku selalu menolong teman. Nah, jawabannya adalah ya. Disinilah Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Beliau selalu menolong temannya ketika dalam kesusahan. Nah, seperti itulah yang harus kita contohi daripada perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adikku sekalian, setelah kita mengulas materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut ini ada lembaran kerja peserta didik yang adik harus kerjakan. Ya, soal harus dijawab dengan benar. Di sini soal yang pertama, Nabi dan Rasul adalah titik-titik. Soal kedua, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya? Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW apabila ada tetangganya yang sakit? Dan yang keempat, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW jika ada yang meminta maaf?
4 soal ini yang harus adik-adik kerjakan. Dan dipersilakan kepada adik-adik untuk mengerjakan dengan tenang. Saya ucapkan selamat bekerja. Insya Allah adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, baik adik-adik, setelah kita mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya tibalah kita pada penutup. Ya, sebelum materi kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW ini kita akhiri, harapan adik-adik ya bisa mencontohi sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada tema kasih sayang Nabi Muhammad SAW, mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.